Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai RPP itu sendiri. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Nah, alur dari RPP itu sendiri yaitu dari standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian silabus, kemudian terbentuklah RPP. Biasanya komponen RPP itu minimal ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Kita bisa lihat di sini format dari RPP itu sendiri. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menyusun RPP. Yang pertama, kita harus menyusun kolom identitas. Kolom identitas ini terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran yang akan diambil, kemudian kelas dan semester, materi pokok yang akan dijelaskan, dan alokasi waktu. Kemudian, setelah itu, kita bisa menentukan standar kompetensi, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang akan digunakan. Biasanya ini terdapat dalam silabus ya. Terdapat dalam silabus yang sudah disusun. Ini merupakan contoh RPP Kurikulum 2013. Kurang lebih kompetensi intinya seperti ini. Ada kompetensi 1 hingga kompetensi 4. Oke, kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar biasanya diambil dalam silabus atau kurikulum 2013 yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Pada RPP kali ini, saya akan mengambil materi tentang fungi atau jamur. Jadi, kompetensi dasarnya pun tentang bagaimana mengelompokkan jenis-jenis jamur berdasarkan ciri-ciri dan peranannya bagi kehidupan melalui percobaan. Kemudian setelah kompetensi dasar, kita lanjut ke indikator. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi, begitu, kompetensi dasar dan indikator yang telah ditentukan. Nah, biasanya itu lebih rinci bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, seperti apa saja yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu. Biasanya ini juga lebih rinci dari kompetensi dasar dan indikator. Pada saat-saat tertentu, rumusan indikator sama dengan tujuan pembelajaran, karena indikator sudah sangat rinci sehingga tidak dapat dijabarkan lagi. Kemudian setelah menyusun indikator tujuan pembelajaran, kita bisa masuk ke materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini saya ambil secara garis besarnya mengenai fungi itu sendiri, dari definisi atau pengertian, dari contoh-contohnya,
kemudian klasifikasinya, dan manfaat atau peranannya. Nah, setelah menentukan materi pelajaran, kita menentukan pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pada RPP kali ini, saya menggunakan model pembelajaran generatif dengan pendekatan scientific approach, dengan metode pengamatan, studi literatur, diskusi kelompok, dan presentasi. Kemudian media yang akan digunakan adalah laptop, LCD atau monitor, alat tulis, LKS, kemudian spesimen jamur untuk melakukan pengamatan. Dan sumber yang digunakan pada pembelajaran kali ini yaitu dari Biologi 1, karya dari Karmana, yang diterbitkan oleh PT Grafindo Media Pratama. Setelah semua langkah di atas selesai, kita bisa langsung masuk ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini terdapat 3 tahap, yaitu tahap awal, kemudian tahap inti, dan tahap penutup. Untuk kegiatan awal ini, guru bisa membuka pelajaran terlebih dahulu, begitu, dengan salam dan berdoa, kemudian mengecek kehadiran siswa, kemudian menjelaskan apa yang akan dipelajari pada hari itu, dan bisa melakukan sesi tanya jawab kecil-kecil gitu, untuk memulai pembelajaran. Nah, setelah itu masuk ke tahap inti atau kegiatan inti. Nah, di sini biasanya siswa dibentuk kelompok terlebih dahulu supaya mereka bisa belajar secara mandiri dengan bimbingan guru tentunya. Dan setelah itu, guru bisa menyimpulkan setelah semua pengamatan selesai. Nah, siswa pun dituntut untuk bisa mempresentasikan hasil dari pengamatannya. Jadi bukan hanya guru yang menjelaskan, namun siswa juga bisa mempresentasikan supaya guru bisa tahu kalau murid ini sudah paham dengan materinya. Kemudian setelah kegiatan inti selesai, lanjut ke kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan penutup ini, guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Kemudian ditutup dengan salam. Setelah itu, setelah kegiatan selesai, guru bisa melakukan penilaian. Penilaian ini bisa terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bisa dari tes tulis, atau pengisian angket, atau observasi langsung ke muridnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, kurang lebihnya mohon maaf karena masih banyak sekali kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.